Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai gerak parabola pada bidang miring. Nah sebelumnya di dua video sebelumnya kita sudah membahas gerak parabola pada bidang datar dan juga gerak parabola ketika dilemparkan dari ketinggian. Nah sekarang kita akan bahas gerak parabola pada bidang miring. Nah di sini pada bidang miring itu ada dua cara yang berbeda. Nah, namun kita akan gunakan cara yang pertama pada video ini, dan selanjutnya di video selanjutnya itu akan kita gunakan cara yang kedua. Nah, sekarang kita tinjau jika bendanya atau di sini ada sebuah apel dilemparkan dalam lintasan parabola pada bidang miring, di mana bidang miring itu membentuk sudut theta. Nah, apel ini diberi kecepatan awal membentuk sudut V terhadap bidang miring ini, gitu ya. Dimana kecepatan awalnya itu adalah V0 yang bisa diproyeksikan menjadi V0 X dan V0 Y. Nah, gimana cara kita menganalisis gerak parabola pada bidang miring? Ya, sama ya, kita nyatanya ini sama saja dengan gerak parabola dari dasar. Karena di sini ingat karena dari bawah yaitu tetap dari dasar di sini. Hanya saja nanti dia nggak sampai jatuh ke bawah, tapi ini seperti ditahan gitu ya. Misalkan di sini titik ketinggian maksimum, maka hanya sampai ke titik B gitu. Nah, di mana kita bisa proyeksikan kecepatan awalnya, kita tuliskan dalam vektor V0 itu sama dengan V0 cos theta plus VI ditambah V0 sin theta plus VJ gitu ya. Di mana sudut yang dibentuk antara V0 dengan sumbu horizontal dengan sumbu X itu adalah V ditambah dengan theta, karena di sini ada dua sudut. Nah, dengan cara yang sama dengan gerak parabola pada dasar, maka kita akan dapatkan nilai dari kecepatan sesaat dan juga vektor posisi gitu ya. Nah, ini nilainya sama persis dengan gerak parabola dari dasar, namun kita ganti sudutnya yang sebelumnya itu theta menjadi theta ditambah V. Nah, begitu pula ketinggian maksimumnya dan juga jarak maksimumnya. Tapi benarkah kayak gini gitu ya? Atau ada yang salah? Ternyata memang ada yang berbeda. Jadi kita nggak bisa semerta-merta menggunakan perumusan gerak parabola dari dasar. Setidaknya nggak semua gitu ya. Kira-kira apa yang berbeda? Ya, yang berbeda itu adalah jarak maksimumnya. Jadi ketika kita tinjau gerak parabola dari dasar ini nanti apelnya itu akan bergerak dan jatuh sampai ke bawah di sini gitu ya. Di sini. Jarak maksimumnya itu diukur dari titik awal ke sini, ke titik tanahnya gitu. Masalahnya di sini ketika geraknya itu berada pada bidang miring di sini apelnya itu cuma sampai di sini gitu ya, nggak bisa nembus gitu, nggak bisa nembus dari bidang miringnya. Artinya jarak maksimumnya itu dicapai bukan ketika Yx max-nya sama dengan 0, ketinggian pada X max-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita bisa gambarkan di sini ketinggian pada X max-nya itu ada gitu ya, nggak sama dengan 0. Jadi jarak maksimumnya itu berada pada ketinggian dan juga X max-nya itu dari titik awal ke sini. Nah, terus gimana dong cara kita mendapatkan nilai X max-nya? Sekarang kita tinjau sudut theta di sini. Sudut theta, sudut dari bidang miringnya. Kita bisa melihat tangan dari theta itu sama dengan Yx max per X max, depan dibagi dengan miring. Dengan demikian kita dapatkan Yx max sama dengan X max tangan theta. Nah, jadi kita bisa mencari X max-nya melalui gerak lurus beraturan gitu ya, karena ke arah X apelnya itu tetap bergerak lurus beraturan sama seperti gerak pada dasar sebelumnya. Jadi X max-nya itu sama dengan V0 cos theta ditambah Vt. Dengan demikian kita bisa dapatkan D-nya itu sama dengan X max per V0 cos theta ditambah V. Nah, kemudian untuk mencari ketinggian pada jarak maksimum, maka kita bisa gunakan rumus GLBB bahwa Yx max-nya sama dengan V0 sin theta ditambah Vt minus setengah Gt kuadrat.
Nah, kita memiliki YX max-nya itu sama dengan X max tangan theta, dan kita sudah dapatkan T-nya itu X max per V0 cos theta ditambah V. Maka kita jabarkan, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, di sini suku pertama kita bisa melihat V0 di sini bisa mencoret dan ada sin theta ditambah V dibagi dengan cos theta ditambah V. Sin theta ditambah V dibagi dengan cos theta ditambah V itu sama dengan tangen theta ditambah V. Kemudian suku pertama kita pindahkan ke kiri, maka kita bisa tuliskan X max dikali tangen theta minus tangen theta ditambah V itu sama dengan minus setengah G X max kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat cos kuadrat theta ditambah V. Nah, jadi kita memiliki persamaan seperti ini. Nah, terus kita mencari X max-nya gitu ya. Gimana caranya? Ini kita coret dulu. Nah, kita coret dulu, kita hilangkan tanda minusnya dan kita lakukan pembalikan di sini. Kemudian kita kalikan silang gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan X max-nya itu sama dengan 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta ditambah V per G gitu ya. Ini kita kalikan silang ke sana. Nah, kemudian ini kan udah dibalik tuh, dikalikan dengan tangen theta ditambah V minus tangen theta gitu. Itu X max-nya. Gimana cara kita mencari ketinggian pada jarak maksimum? Ya, berarti kita bisa gunakan YX max itu sama dengan X max tangen theta. Tidak lain sama dengan 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta ditambah V tangen theta per G dikalikan tangen theta plus V minus tangen theta. Nah, tadi kan dari bawah tuh, kita lempar dari bawah. Sekarang kalau kita lempar dari atas, dari ketinggian Y0 di sini ya. Jadi kita lemparkan dan akan jatuh ke sini. Nah, jatuhnya pun juga nggak tentu sampai ke tanah, tapi bisa saja tetap berada di bidang miring di sini. Jadi bidang miringnya itu membentuk sudut theta dari sumbu X gitu ya, sumbu horizontal. Nah, di sini kita juga bisa jabarkan bahwa kecepatan V0 itu kecepatan awal dari apelnya itu membentuk sudut V terhadap sumbu terhadap ini ya bidang miringnya gitu. Ada bidang miringnya, sudut V. Jadi sudut V itu sudut yang dibentuk antara apel dengan bidang miring ya, bukan terhadap sumbu X. Nah, jadi kita bisa proyeksikan V0 itu menjadi V0X dan V0Y. Nah, untuk mencari V0X dan V0Y, maka kita bisa perpanjang di sini. Jadi, ini sumbu horizontal kita perpanjang di sini. Di mana sudut yang dibentuk antara ini, sumbu horizontal di sini dengan bidang miring itu adalah theta. Kenapa? Ini adalah sudut yang berhadapan. Sudut yang berhadapan itu nilainya sama gitu ya. Nah, jadi ya ini untuk menganalisisnya ini ternyata sama dengan gerak parabola dari ketinggian gitu. Nah, masalahnya sudutnya itu berapa? Jadi kalau segini itu V gitu ya. Kalau segini itu theta. Artinya sudut yang dibentuknya itu kan segini doang. Segini itu adalah V minus theta gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan V0 itu sama dengan V0 cos V minus theta I ditambah V0 sin V minus theta J. Nah, begitu pula kecepatan sesaatnya ini sama seperti gerak parabola dari ketinggian, yaitu V0 cos V minus theta I plus V0 sin V minus theta minus GT J gitu ya. Begitu pula vektor posisinya itu sama dengan vektor posisi ketika gerak parabola dari ketinggian seperti ini, begitu pula ketinggian maksimumnya dan juga jarak maksimumnya. Nah, tapi ini juga memiliki masalah yang sama dengan sebelumnya gitu ya. Apa? Iya jelas. Jarak maksimumnya itu tidak selalu dicapai ketika YX max-nya itu sama dengan 0. Jadi jarak maksimum tidak selalu dicapai ketika ketinggian pada jarak maksimum itu sama dengan 0. Terus gimana cara kita menghitungnya? Sekarang kita gambarkan di sini bahwa jarak maksimumnya itu misalkan berada di sini dan ketinggian pada jarak maksimumnya itu ada gitu ya di sini. Nah, kita bisa gambarkan sumbu horizontal di sini. Nah, di sini sudutnya itu juga theta karena di sini sudutnya berhadapan gitu ya. Sebangun. Nah, kalau di sini itu adalah
ketinggiannya Y0, Y0 itu kan dari tanah sampai ke apel, dan dari tanah sampai ke titik YX max-nya itu ya YX max gitu ya. Jadi kita bisa ukur ketinggian antara apel dari YX max itu adalah Y0 minus YX max gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan cara yang sama dengan sebelumnya dengan melihat sudut tangan dari theta di sini gitu ya, bukan tangan theta yang di sini. Karena sebangun. Jadi tangan theta itu sama dengan Y0 minus YX max depan dibagi dengan samping. Sampingnya itu adalah X max. Jadi kita bisa tuliskan bahwa Y0 minus YX max itu sama dengan X max tangan theta. Nah, jadi selanjutnya kita bisa gunakan atau kita bisa mencari nilai X max-nya dengan rumus GLB, karena pada arah X apelnya itu bergerak lurus beraturan, yaitu X max sama dengan V0 cos V minus theta T. Dengan demikian kita dapatkan waktunya sampai ke jarak maksimum itu sama dengan T sama dengan X max per V0 cos V minus theta. Nah, kita juga bisa mendapatkan ketinggian pada jarak maksimumnya dengan rumus GLBB pada ketinggian sama seperti sebelumnya, yaitu Y0 plus V0 sin V minus theta T minus setengah GT kuadrat. Kita bisa substitusikan YX max-nya itu sama dengan Y0 minus X max tangan theta. Kita substitusikan, begitu pula T-nya kita substitusikan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa coret Y0-nya. Nah, kita akan dapat, dan kita kalikan minus 1 gitu ya. Minus 1 nanti untuk membalik tanda di sini. Yang ini jadi minus, dan kalau dikalikan minus 1 ini jadi plus, ini jadi plus gitu ya. Jika kita akan dapatkan X max tangan theta itu sama dengan setengah G X max kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat cos kuadrat V minus theta minus X max tangan V minus theta. Jadi kita memiliki relasi X max tangan theta seperti ini. Nah, untuk mencari X max-nya kita bisa coret di sini. X max kita bagi X max di kedua sisi dan kemudian kita pindahkan ke kanan gitu ya, ke kiri suku yang ada di sisi kanan ini, suku kedua kita pindahkan ke kiri dan kemudian kita kalikan silang. Dan kita akan dapatkan X max-nya itu sama dengan 2 V0 kuadrat cos kuadrat V minus theta per G dikalikan tangan theta ditambah tangan V minus theta. Nah, kemudian kita bisa mencari YX max-nya itu sama dengan Y0 minus X max tangan theta. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilai jarak pada ketinggian maksimum YX max itu ya, YX max itu sama dengan Y0 minus 2 V0 kuadrat cos kuadrat V minus theta tangan theta per G dikalikan dengan tangan theta ditambah dengan tangan V minus theta gitu.